Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Selva Meriana. Hari ini saya akan menganalisis sebuah data yang namanya data balita ini. Ini datanya yang sudah saya temukan di sebuah website platform yang bernama Kaggle.com ya. Itu kalau nggak salah itu. Ini Kaggle. Nah ini kaggle.com. Nah ini dari website ini ya datanya yang diambil. Nah saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dianalisis, yaitu tinggi badan versus umur. Apakah terdapat hubungan antara umur anak dan tinggi badan mereka? Apakah pertambahan usia menunjukkan kecenderungan peningkatan tinggi badan yang signifikan secara linear? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita akan analisa dan menemukan jawabannya lewat analisa kita. Nah, pertama-tama kalian buat dulu satu folder yang berisi data balita dan file codingan yang akan dikerjakan di situ gitu. Harus satu folder ya, soalnya nanti akan dipanggil di dalam data ini, akan dipanggil di dalam data, di dalam file codingannya. Oke. Pertama-tama sebelum menganalisis, kita gak boleh mengambil mentah-mentah data tersebut, jadi kita harus analisis dulu data-datanya gitu. Oke, kita step by step ya. Pertama kita import dulu. Sebentar. Pertama-tama kita import dulu, import library, kita panggil dulu library yang harus dipakai. Import pandas aspd lalu import simon sns, import matplotlib.pyplot as plt. Kita run dulu ya, apakah kenapa nih? Oh ya, ini kurang tag. Nah, dan nih udah keluar apa-apa ya. Lalu kita pertama-tama import pandas ini berfungsi untuk manipulasi data dan analisis data. Kalau Simon itu untuk visualisasi statistik. Kalau matplotlib itu untuk visualisasi datanya. Oke, kita langsung yang ke pertama. Yang pertama membaca file dulu, kita panggil si file data yang tadi, data balita tuh. df sama dengan pd.read. Foldernya apa nih bentuknya, mau Excel mau apa gitu kan. Aku pakai CSV. Lalu kita panggil, namanya harus sesuai ya, kalau gak sesuai nanti merah ya. Data balita .csv. Nah kok ini typo. Nah, kita coba run. Belum keluar apa-apa ya. Nah, karena kita belum mengambil fungsi yang lain, kita pakai head ya, kepala head. Ini untuk menampilkan 5 baris datanya, 5 baris data pertama.
Oke, lalu df shape, pakai fungsi shape. Iya, kemudian titik ya. Nah, kalau data.shape ini untuk melihat, mencek jumlah baris dan kolomnya. Nanti kita lihat ya pas di run. Lalu df.info, kita melihat nama kolom dan tipe datanya. Oke, kita tutup, kita run. Nah, sudah keluar ya. Nah, ini baris 5 baris kolom pertama 0, 1, 2, 3, 4, karena indeksnya tuh mulai dari 0 ya, bukan dari 1. Lalu ini shape. Nah, ini ada 120.000 baris, 4 kolom. 1, 2, 3, 4 kolom. Oke, tujuannya melakukan ini untuk memastikan kita tahu nama kolom, tipe data, dan jumlah datanya. Nih, tipe datanya ada float, ada integer, dan objek. Oke, berikutnya kita akan mencek jumlah balita laki-laki dan perempuan ya. Cek jumlah balita laki-laki dan perempuan. Nah, kodenya gini, df, bentuknya jenis kelamin. Nah, untuk dipanggil di sini juga harus sama dengan ininya, nama apa, tabelnya, nama judul kolomnya, ininya nih, umur, jenis kelamin, tinggi badan, harus sama ya, karena kita akan cek jenis kelamin. Dot value count. Nah, lalu kita run. Nah, perempuan, jenis kelamin perempuan di dalam data ini ada 61.000 dan data laki-lakinya ada 59.997 ya. Oke, sudah keluar. Lalu selanjutnya kita akan mencek jumlah status gizi. Status gizinya df seperti biasa harus sama supaya enggak error. Status gizi, sama kayak tadi. Nah, udah ketemu ya. Status gizi anak-anak balita yang normal tuh ada 67.000 dan severely stunted atau gizinya buruk itu ada 19.000. tinggi badan sih, status gizi anak yang lebih dari normal gitu tingginya tuh ada 19.000 dan pendek gizinya kurang tuh ada 13.000. Nah, ini jumlahnya. Kita cuma mencek ya, ingin mencek jumlah. Lalu selanjutnya kita akan menghapus nilai duplikat ya. Kalau data banyak ini kan suka ada yang duplikatnya gitu. Supaya nggak berulang terus, kita akan menghapus nilai duplikatnya. Menghapus nilai duplikat. Oke. Df, kita bikin variabel baru ya. Variabel dulu. Duplikat sama dengan df dot drop
sama ya, dot duplicate df no. Ini kenapa jauh banget? Nah, kita run. Oke, ada yang salah. Duplicate df group data frame object. Oh ya, ini kurang S. Udah keluar ya. Nah, ketika sudah dihapus yang sebelumnya tuh ada 120.000 menjadi 39.000 baris. Ya, berarti banyak banget ya data duplikatnya. Oke, selanjutnya kita akan mengidentifikasi nilai missing. Jadi takut ada di sini misalnya tinggi badannya ada yang 0, ada yang kosong gitu, nggak ada nol gitu ya, nggak ada isinya gitu, sehingga nanti akan mempersulit untuk membuat visualisasinya untuk hitung-hitungan statistika dasarnya. Oke, kita identifikasi nilai missing value sama dengan df dot isna sum print missing values. Oh, ternyata 000 nih, berarti gak ada nilai missing, jadi semuanya datanya terisi semua. Oke, jadi aman ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan statistika dasar karena udah cukup ya, lumayan lah cukup. Yang penting gak ada data kosong, gak ada data yang harusnya isinya integer itu malah string, gak ada. Jumlah-jumlah datanya sudah kita ketahui. Lalu selanjutnya kita akan melakukan statistika dasar dengan menentukan nilai minnya, nilai rata, nilai pokoknya statistika dasar gitu ya. Kita akan kuning bersama-sama. Oke, kita buat keterangannya dulu. Menampilkan data statistik dalam data frame dengan menggunakan metode describe. Nah, describe pada distribusi pada variabel numerik, yaitu umur dengan tinggi. df statistik df dot describe. Kita print kok sfdf ya, df stats. Nah, ini ada nilai umur, nilai rata-ratanya minnya di variabel umur tuh ada rata-ratanya tuh umur 30 bulan ya, dalam bulan. Lalu rata-rata di tinggi badan tuh ada 88 cm. Nah, ini standar deviasinya, penyebaran datanya
di umur tuh ada 17 bulan. Kalau di tinggi juga hampir sama ya, 17 bulan juga, 17 cm. Lalu ini nilai paling kecil dari data tersebut tuh 0 bulan, dan nilai maksnya 60 bulan atau 5 tahun ya. Kalau di tinggi, nilai minimalnya, nilai paling kecilnya tuh 40 cm dan nilai paling besarnya 128 cm. Nah, kalau yang persen ini adalah kuartil ya. 25% tuh kuartil apa ya? Kuartil bawah. Iya, kuartil bawah tuh ada 15. Jadi nilai kuartil tuh harus bulat, teman-teman. Meskipun di sini kan ada 50% nih. Sama ya, rata-rata nilai nilai tengah tuh Q2, kuartil 2 itu sama-sama dengan nilai min atau rata-rata sama ya 30, karena kuartil itu harus bulat. 30 sama 89 ini dibulatkan jadi 89. Oke. Nah, ini kuartil bawah 45. Oke, sudah ketemu ya statistika dasarnya. Lalu setelah itu kita akan mencari distribusi atau penyebaran data di setiap data, kayak data usia, tinggi, dan status gizi. Kita lihat penyebaran datanya. Oke. Distribusi. Oke. Distribusi pada usia ya. Kita menggunakan box plot ya, kotak gitu, supaya kita bisa melihat rangkumannya langsung gitu. Kita pakai untuk visualisasi statistik, kita pakai SNS itu Seaborn ya, SNS box plot dalam kurung Y nya tuh dari mana nih, dari variabel umur. Harus sama seperti biasa, harus sama ini. Nah, ini nih yang kayak gini nih, apa sih judul tabelnya ya, harus sama, kalau enggak nanti error merah dalam bulan. Oke. Lalu kita mau pakai warna apa nih? Pakai warna ya, biar bagus, biar jelas gitu kelihatannya. Kita pakai warna sky blue misalnya, sky blue. Lalu kita buat untuk data, visualisasi data menggunakan Matplotlib ya, Matplotlib itu ASPLT ya. Kita tambahkan judulnya apa nih, distribusi umur per bulan. Nah, sesudah itu kita sudah cukup perlihatkan dengan cara show. Nah, sudah selesai ya codingannya nih, kita run. Nah, udah ada nih. Untuk penjelasan hasil dari analisis kita ya, hasil analisis akan dibahas di video selanjutnya gitu. Jadi nanti akan dibahas secara terpisah. Untuk video kali ini aku mau ngebahas codingannya saja. Oke. Selanjutnya kita kita distribusi dari tinggi badan. Oke. Tinggi badan. Kita menggunakan box plot juga supaya lebih ringkas, jadi gampang cara bacanya tuh. Pakai SNS box plot. Nilai Y itu ini ya. Nah, nilai Y-nya tuh ini 0 sampai 60 bulan. Sama dengan DF. Namanya apa nih? Tinggi badan ya, harus sama. Tinggi badan
cm. Nah, warnanya apa nih teman-teman? Color, warnanya pink ya, pinky, namanya cewek suka pink. Menggunakan Matplotlib untuk visualisasi datanya, judulnya dengan judul distribusi tinggi badan, distribusi tinggi badan dalam sentimeter. Lalu kita perlihatkan, show, kita run, sudah keluar juga. Oke, ternyata ini ada outlier guys, nanti kita bahas ya. Apa itu outlier, apa itu ini, apa ini bacanya gimana. Oke, lalu kita cari distribusi status gizi. Nah, status gizi itu ada apa? Ada 4. Ada gizi buruk, ada gizi kurang, ada tinggi, ada normal. Ada 4 ya. Jadi kita menggunakan conplot gitu ya. SNS dot conplot. Datanya dari data ini ya, data ini. Lalu karena apa, kalau konflo tuh ada garis X sama garis Y ya, jadi kita pakai X Y di sini, karena kalau boxplot tuh hanya Y saja. Nah, kalau konflo tuh mirip histogram juga ya, jadi ada X Y nya gitu. Garis X Y nya X dulu ya, yang di bawah, X dulu yang gini, set ke sini. X sama dengan X nya namanya status gizi ya, harus sama teman-teman, sama status penulisannya. Lalu order, order sama dengan DF dari mana nih, sama dari status gizi ini gitu, buat ngebaca datanya. Status gizi dot value count index, per indeks ya. Lalu kita kasih judul, title, judulnya apa ya, distribusi status gizi balita, nggak usah pakai balita deh, distribusi status gizi. Oke, kita namain nilai X nya, X labelnya dengan nama, karena X nya status gizi ya, status gizi. Lalu variabel Y nya, variabel iya, ini variabel ini belas ini ya, namanya Y label, namanya jumlah ya, jumlah dari sini nih. Nah, ini jumlah ini begitu. Mana teh? Oh, ini jumlah. Lalu kita tampilkan dot show, keren lah, merah pecenah. Forgot belum kom, aku lupa lo koma kah. Data DF status koma order DF status gizi dot, udah kok si merah kenapa ya,
Oh ini astagfirullah, data sama dengan DF. Dapat data DF gak kebaca, pantesan aja. Nah udah keluar. Nah ini tampilannya. Oh ternyata balita yang normal tuh lebih banyak ya dari data dari tes gizi yang lain gitu. Nanti kita bahas ya. Oke, selanjutnya karena udah semua distribusinya, penyebaran data setiap datanya, lalu kita menjawab pertanyaan ini, mencari hubungan ya atau korelasi. Oke, yang pertama itu tinggi badan versus umur. Kita tulis di sini, markdown. Kita kasih keterangan ya biar nggak pusing. Apa namanya, korelasi. Oke, yang pertama tinggi badan versus umur. Oke, di sini aku menggunakan scatter plot. Scatter plot tuh titik-titik itu nanti hasilnya tuh supaya kita lihat apakah lebih condong ke kanan, apa kanan naik atau kiri turun gitu. Kita bakal ngelihat penyebaran datanya gitu, melihat. Kita coding aja pakai scatter plot, SNS scatter plot. Nah, scatter plot nilai x nya mana, x sama dengan df nya dari mana nih, dari umur ya. Harusnya umur passion tinggi badan gak sih? Kebalik teman-teman, kayaknya aku salah. Gak apa lah, x nya umur ya, x nya umur harus sama teman-teman, umur bulan. Lalu variabel y nya dari mana nih? Dari tinggi badan. Oke, tinggi badan ya, tinggi badan cm, lupa. Mohon maaf. Nah, kita pakai warna visualsnya. Warna apa nih guys kali ini? Warna apa ya? Warna salmon bisa nggak ya? Oren gitu, oren salmon gitu kan, salmon. Oke, bisa nggak ya? Nggak tahu ya. Kita pakai judul, title seperti biasa. Pakai judul, pakai nama, label XY gitu. Apa namanya? Mana gitu ya? Korelasi tinggi badan versus umur dalam kurun 1 bulan. Maaf ya, tipe mulu soalnya nih. CM. Oke, judulnya udah ada. Kita kasih label Y. X dulu. X label. Apa namanya? X tuh ini ya, umur. Bulan. Kita lalu label Y label. Apa nama labelnya tuh? Tinggi badan dalam kurung sentimeter. Sesudah itu kita show plt.show ya, show perlihatkan. Oke, sesudah ini kita run. Bismillahirrahmanirrahim.
error. Kenapa ini? PLT title typo. Nah, bismillah. Udah. Ya, betul. Wih, bisa ternyata ya warna salmon gitu. Oke, ras oranye gitu. Oke, jadi apa yang aku bilang tadi, untuk melihat penyebaran titik-titik dari data, ya, arahnya kemana? Ini ternyata ke kanan ke atas. Berarti ini normal ya distribusinya. Distribusi tinggi badan versus umur tuh normal. Oke, kita bahas di video selanjutnya. Oke. Sabar. Lalu selanjutnya kita tinggi badan versus status gizi. Oke, teman-teman. Karena status gizi itu bentuknya string ya, sehingga nggak bisa itu pokoknya jadi error. Soalnya aku tadi nyoba oh iya, karena status gizi itu nilainya bukan integer, sedangkan tinggi badan tuh nilainya integer, jadi integer tidak bisa dibandingkan dengan string gitu. Jadi kita ubah dulu nilai string ini ke integer gitu ya, jadi kayak stunted itu sama dengan 1 gitu. Oke. Apa tadi tuh? Tinggi badan versus status gizi. Kita pakai mapping berarti. Status mapping. Iya. Mapping status mapping sama dengan apa aja namanya tuh, severely ya, tuh gizi buruk. Severely, oh iya pakai ini lupa. Severely stunted gizi buruk sama dengan 1, nilainya 1. Komanya nggak bisa. Oh iya, bukan sama dengan titik 2 ya guys, jangan salah ya, karena kalau salah error. Nah, udah bisa. Yang kedua stunted atau gizi kurang, pendek ya. Kalau severely stunted itu kayak kerdil gitu, lebih pendek dari orang pendek gitu. Sebelum pendek lebih pendek lagi gitu maksudnya. Stunted sama dengan detik 2. Lalu normal 3. Lalu yang terakhir itu tinggi tall. Di sininya apa ya? Tinggi. Nggak boleh dibeda-bedain. Tinggi itu sama dengan 4. Nah, lalu sesudah ini kita menambahkan kolom, dimasukin dulu ke dalam array df, nama arraynya status gizi numerik iya. Lalu sama dengan df status gizi dari status gizi ya. Jadi ini tuh menambahkan kolom baru, nanti tuh ada kolom baru lagi di sini. Bukan di sini, jadi ada nambah kolom baru gitu untuk status gizi yang bernilai ini tuh 1, ini tuh 2 gitu.
nilainya numerik ya. Menambahkan kolom baru bernama status gizi num ke data frame yang berisi nilai numerik ya, karena aku namain num dari status gizi gitu. Nambah oke ya. Dot map status mapping, panggil mana ini hilang, status mapping. Oke, selanjutnya udah beres ini, udah diubah nih. Coba kita enter dulu ya. Nggak terjadi apa-apa. Tapi di sini nanti kita menemukan variabel baru di sini gitu ya. Coba. Nah, betul kan? Menambah kolom baru. Sama sih. Kayak gini, cuman status gizi yang ini tuh diubah menjadi angka numerik. Oke, teman-teman, tulisnya berubah nggak ya? Enggak. Ya, berubah sini. Nambah kolom. Oke. Begini caranya. Lalu untuk penampilan ini kita menggunakan bar plot tuh kayak apa ya? Kayak apa ya bar plot tuh? Ntar aku udah nyobain kok teman-teman. Bar plot. Nah gini, sama sih ke histogram ya. Emang histogram bar plot tuh. Emang lah. Oke. Kita itu dulu ukuran barnya, figur font size-nya berapa, font size salah. Nah 7,4, jangan gede-gede amat ya. Oke, kita buat visual statistiknya, bar plot. Nah, bar plot. Nilai x-nya, x sama dengan nilai x-nya tuh apa nih? Status gizi berarti. Status gizi, nilai y-nya kita panggil tuh tinggi badan. Terus kita panggil datanya sama dengan df order apa aja nih isinya dalam bentuk array ya. Ada buat nama-nama di bawahnya nih yang kayak gininya nih, order apa aja, sama kayak yang tadi kan pakai order juga. Nah, order apa, status gizi ini aja gitu kan. Ada ini kita copy aja. Ada standard, ada normal, ada tinggi, jadi tinggi banget gitu. Jadi tinggi banget kan, normalnya misalnya cowok cewek berapa nih. Nah dia ternyata tinggi banget. Biasanya kan normal cewek itu berapa, 160 kan, kalau nggak salah. Misalnya dia 180 misalnya, tuh kategori di atas normal ya, bagus gitu. Lalu seperti biasa kita membuat judulnya. Title, judulnya apa, korelasi
tinggi badan cm versus status gizi. Oke. Lalu kita namain label X-nya. Label X-nya status gizi. Status gizi PLT label tinggi badan sentimeter. Nah, sesudah itu kita show kan, dot show. Oke, cek lagi, takutnya malah error kayak tadi. Title excellent. Coba ya, sebentar. Nah, udah keluar guys. Nah, ini ya. Oh iya, kita warnain. Lupa nggak diwarnain. Di sini warnainnya. Color. Warna apa ya? Warna yellow. Red aja. Menggenjreng yellow mah. Red. Wow. Nah, ini udah keluar ya. Lalu selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu tinggi badan versus jenis kelamin. Tinggi badan versus jenis kelamin. Iya. Tinggi badan versus jenis kelamin. Oke. Kita menggunakan box plot. Jadi nanti ada dua box untuk jenis kelamin, untuk perempuan, untuk laki. Jadi kita bisa lihat perbedaannya di situ. Lebih enak pakai box plot sih, lebih kelihatan gitu kalau rangkumannya tuh, jadi lebih enak dibaca. Oke. Karena kalau tadi mah nggak pakai itu ya, cuman satu doang. Nah, sekarang mah kita pakai ini besar kecilnya ya, PLT dot figure fixed size berapa? Kita coba samain 7,4 ya besarnya. Lalu box plot variabel X nya jenis kelamin, status variabel X jenis kelamin, lalu variabel Y nya tinggi badan. Awas tipe ya teman-teman. Lalu kita panggil data F, lalu kita tentuin warnanya. Suka lupa nih warna, jadi biru semua. Color, warna apa? Warna coral, warna green maca nggak bisa ya. Green maca, tahu. Oke, kita tentuin judulnya. Judul korelasi tinggi badan versus jenis kelamin. Oke.
Lalu kita namakan ininya, kita copy ya biar cepet. Ininya ganti jenis kelamin. Lalu ini ganti, nggak usah tinggi badan. Lalu plt show. Nah, sudah ada ini perbandingannya. Oke. Lalu ketika sudah menjawab ini, ketiga ini, lalu kita mencari hubungan linear atau regresi linearnya. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Di sini pakai markdown supaya kelihatan apa namanya, regresi linear. Kita harus impor dulu buat linearnya tuh itu from sk learn dot linear model buat pemodelannya. Import linear regression. Oke, lalu kita variabel x nya itu untuk kita ambil satu aja ya, kayak tinggi badan, seberapa pengaruhnya sih di umur tuh terhadap tinggi badan gitu. Jadi inputannya umur ya, inputan x nya tuh umur, x sama dengan df harus berdalam bentuk 2 dimensi teman-teman, karena ini x tuh fitur input ya, harus berbentuk 2 dimensi karena itu format dari regresi linearnya. Sintaksnya udah begitu. Umur harus sama ya, bulan. Lalu y-nya y kecil karena ini variabel target yang akan diprediksi yaitu tinggi, seberapa pengaruhnya umur terhadap tinggi badan gitu. Kita panggil. Jadi kalau ini mah nggak usah bentuk 2 dimensi, 1 dimensi aja. Tinggi badan dalam kurung cm. Model kita namain modelnya apa? Linear regression ini. Lalu modelnya fit itu variabel x yaitu x besar ya, jangan sampai salah. Lalu sesudah membuat ini, kita membuat visual datanya. Kita pakai scatterplot. Udah azan guys, stop dulu ya, kita lanjut sesudah azan. Oke, sudah selesai azannya, kita lanjut. Kita menggunakan scatter kayak gimana ya, aku lupa. Yang kayak gini nih teman-teman ya, scatter plot. Nah yang kayak gini, cuma nanti ada ini garis linearnya ya teman-teman. Nah baik lagi. Oke lanjut, kita membuat dulu plt dot scatter untuk titik-titiknya gitu. Scatter x nya besar, koma y kecil, koma lagi. Warnanya apa?
misalnya kita pakai warna pinky lagi aja ya, pink. Warna yellow, bosan pink terus. Yellow, oke, yellow. Labelnya apa? Ini tuh untuk ininya loh, yang kayak gininya nih. Mana? Allahu. Nah, untuk ininya nih, garis dan warna ininya gitu. Oke. Nah, labelnya apa nih? Warna kuning tuh mana sih? Sama dengan tuh data asli. Iya, data asli dah. Asli. Lalu kita buat plotnya, buat garisnya PLT. Untuk garis linearnya namanya plot. Scatternya doang, titik-titiknya doang. Kan kalau yang ini mah langsung ya scatter plot gitu. Nah, kalau yang untuk linear kita dipisah, scatternya untuk warnanya, untuk plotnya untuk garisnya. Yang X model predict X besar ya. Warnanya apa? Kan tuh yellow, orange. Biar enggak. Ungu, purple. Namanya apa labelnya? Regresi linear. Regresi linear. Tutup kurung. Jangan lupa tutup kurung. Kita namakan X labelnya. Oh iya, titelnya dulu bang. Sorry. Kenapa lah tiba-tiba langsung title? Kita itu ya, copy aja. Mohon maaf. Title Core bukan berarti regresi linear. Regresi linear umur versus tinggi badan. Oke, ininya labelnya tinggi badan, umur bulan. Ininya tinggi badan betul. Kok ini ada S nya? Oke, kita uran merah. Model fit X, Y. Udah benar tapi. Oke guys, tadi ada sedikit kesalahan dari Jupiternya sendiri karena emang udah bener ternyata. Ya aku pasti aja. Mohon maaf ya teman-teman. Sebenarnya codingnya udah bener, cuman ya gitu ya, ada sedikit kesalahan dari Jupiternya. Nah, ini adalah hasil dari regresi linearnya. Oke, ini kodingan analisisnya. Untuk pembahasan dari hasil dan interpretasi dari analisis tersebut akan saya buatkan di video selanjutnya mengenai hasil dan interpretasinya dan konsep-konsep dasar dalam statistika. Oke, segitu aja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya karena saya juga masih sama-sama belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.